Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan kelompok saya, kelompok 3 CGP Angkatan 9 kelas 224. Berikut kami akan memaparkan skenario pembelajaran berdiferensiasi di SMA dan SMA. Kasusnya adalah sebagai berikut. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Bu Derana telah memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang akan dijabarkan rinciannya pada bagaimana cara guru memenuhi kebutuhan belajar murid pada bahasan berikutnya. Kesiapan belajar murid, minat murid, profil murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar murid. Ilustrasi yang menunjukkan Bu Derana memberikan materi belajar dalam bentuk flip learning yang komprehensif dan bisa diakses murid dan mencakup konsep-konsep inti. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Kesiapan belajar murid. Tes diagnostik, survei angket, wawancara siswa, komunikasi ortu, koordinasi dengan BK, koordinasi guru mapel, melihat hasil pembelajaran sebelumnya, memberikan waktu belajar murid yang butuh khusus. 2. Minat murid. Ilustrasi yang menunjukkan Bu Derana memberikan kesempatan murid memilih lokasi observasi tentang ancaman lokasi suatu wilayah. Ilustrasi yang menunjukkan Bu Derana memberikan kesempatan murid memilih cara melaporkan hasil observasi sesuai minat siswa. 3. Profil murid. Ilustrasi yang menunjukkan Bu Derana memberikan berbagai sumber belajar dari koran, video, dan internet untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar murid. Identifikasi gaya belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang disediakan. Diferensiasi konten. Bu Derana menyajikan artikel dari koran, video-video dari Kehati, WF, Greenpeace yang ia ambil dari internet sebagai sumber belajar murid. Mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Diferensiasi proses. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Kegiatan berjenjang, kemampuan murid dalam belajar secara individu atau kelompok, mencakup semua kegiatan pembelajaran. Ada 3 pertanyaan pemantik, pengelompokan yang fleksibel, sesuai kesiapan dan minat. Bebas menyajikan info digital yang akan disajikan. Diferensiasi produk. Murid diberikan kebebasan menyajikan produknya berupa poster, website, video, blog, PPT sesuai minat, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran Bu Derana. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tes tertulis dengan pertanyaan terbuka untuk mengukur pemahaman murid tentang materi pembelajaran keanekaragaman hayati, asesmen as learning. Bu Derana melakukan penilaian melalui tugas akhir yang mengharuskan murid membuat paket info digital. Tugas ini bertujuan agar murid mengidentifikasi ancaman pada lokasi di wilayah Indonesia yang berdampak negatif pada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Selain itu, mereka juga diminta memberikan rekomendasi penanganannya. Tugas ini mencerminkan pemahaman mendalam murid tentang konsep keanekaragaman hayati, asesmen for learning dan asesmen of learning. Skenario 2, situasi SMK Pak Ceta adalah sebagai berikut. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Pak Ceta telah memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang akan dijabarkan rinciannya pada bagaimana cara guru memenuhi kebutuhan belajar murid pada bahasan berikutnya. Kesiapan belajar murid, minat murid, profil murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1.
kesiapan belajar murid. Ilustrasi yang menunjukkan Pak Ceta mempersiapkan dua jenis komunikasi dengan Jimit dan Wa untuk diskusi materi pembelajaran. 2. Minat murid. Ilustrasi yang menunjukkan Pak Ceta memberikan kesempatan murid memilih cara melaporkan hasil rangkuman dari informasi berdasarkan pembelajaran Discovery Learning. Ilustrasi yang menunjukkan Pak Ceta memberikan kesempatan murid memilih cara melaporkan hasil rangkuman dari informasi berdasarkan hasil diskusi. 3. Profil murid. Ilustrasi yang menunjukkan Pak Ceta menggunakan model pembelajaran Discovery Learning sehingga sesuai berbagai gaya belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang disediakan. Diferensiasi konten. Kegiatan berdiferensiasi dapat dilihat tergantung sumber yang diakses murid. Diferensiasi proses. Murid mengumpulkan data secara mandiri di rumah berdasarkan topik yang sudah disediakan Pak Ceta. Kemudian melakukan diskusi kelompok hasil pengumpulan data tersebut. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya, ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Diferensiasi produk. Hasil rangkuman murid dapat berupa poster, PPT, not, dan mind mapping sesuai minat dan bisa mencapai tujuan pembelajaran Pak Ceta. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Penilaian produk hasil pengumpulan data berdasarkan hasil diskusi kelompok maupun kelompok kelas. Demikian analisis skenario pembelajaran diferensiasi di SMA dan SMK. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.